Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang teknik menghitung dan kombinatorial, ya. Nah, teknik menghitung dan kombinatorial ini merupakan bahan kuliah dari matematika diskrit, ya. Nah, saya lanjutkan ke slide yang berikutnya, ya. Definisi dari kombinatorial adalah cabang matematika ya untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi atau mendaftarkan semua kemungkinan susunannya. Jadi di sini ingat ya, tanpa mengenumerasi ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan kalian ketika mau melakukan perhitungan atau penyusunan objek ya. Nah, selanjutnya saya lanjutkan ya, kaidah dasar menghitung ya. Nah, kaidah dasar menghitung itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kaidah perkalian dan yang kedua adalah kaidah penjumlahan ya. Nah, untuk kaidah perkalian atau rule of product ini misalnya adalah ada percobaan 1 P hasil ya. Percobaan 2 menghasilkan Q hasil. Nah, percobaan 1 dan percobaan 2 maka akan menghasilkan P kali Q hasil ya. Nah, itu untuk kaidah perkalian. Jadi di sini ada kalimat dan maka kita menggunakan kalimat perkalian ya. Kalau kaidah penjumlahan atau rule of sum ya, di sini misalnya ada percobaan 1 menghasilkan P hasil. Percobaan 2 menghasilkan Q hasil. Kalau ditanyakan berapakah percobaan 1 atau percobaan 2, maka jawabnya adalah P ditambah Q hasil. Berikutnya akan saya lanjutkan ke contoh ya. Ada dua contoh di sini dan di slide berikutnya juga ada contoh yang lain lagi ya. Nah, di sini contoh pertama adalah Ketua Angkatan Informatika 2020 hanya satu orang, yaitu pria atau wanita, tidak bias gender. Jadi artinya bahwa kita akan menyusun berapa banyak susunan yang bisa kita pilih untuk ketua angkatan yang apabila hanya terdiri dari satu orang ya. Nah, jumlah pria di Informatika 2020 ini ada 65 orang ya. Dan jumlah wanita ada 15 orang. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa banyak cara memilih ketua angkatan ya. Nah, di sini kan artinya apa? Saya memilih berapa banyak cara memilih ketua angkatan yang berasal dari pria atau wanita. Nah, kalau kalimat atau berarti di sini penyelesaiannya adalah apa? Prianya ada 65 ditambah dengan wanitanya ada 15. Jadi ada 80 cara ya. Sedangkan contoh yang kedua yaitu dua orang perwakilan Informatika 2020 di atas itu mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian ya. Nah, wakil yang dipilih ada satu orang pria dan satu orang wanita. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Nah, pertanyaan dua orang wakil tersebut artinya apa? Kedua-duanya dipilih ya. Bagaimana kita bisa memilih pria dan wanita dari pria dan wanita sejumlah 65 orang pria dan 15 orang wanita. Maka pertanyaan keduanya ini adalah menunjukkan prinsip atau kaidah perkalian, yaitu hasilnya adalah 65 kali 75 kali 15 sama dengan 975. Ya. Ya, ini saya lanjutkan. Kalau tadi saya bicara tentang kaidah dasar menghitung ya. Kaidah menghitung untuk apabila ada N-nya itu 2 kali percobaan. Nah, sekarang bagaimana kalau perluasan kaidah dasar menghitung ini untuk N percobaan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Misalkan ada N percobaan ya, jadi di sini ada N percobaan. Nah, masing-masing memiliki PI hasil ya. Nah, kaidah yang perkalian apabila kita mau menghitung hasilnya berapa banyak susunan yang terjadi, maka di sini adalah kita menggunakan perkalian. Hasilnya P1 kali P2 sampai kali Pn ya. Kalau kaidah kaidah penjumlahan maka terdiri dari apa? Di sini dijumlahkan hasil P1, hasil P2 dijumlahkan ke sampai dengan hasil Pn ya. Maka ini perluasan dari kaidah dasar menghitung.
Nah, berikutnya saya lanjutkan ke contoh yang ketiga ya, yaitu tentang bit biner ya. Nah, kalau definisi dari bit biner, apa itu bit? Bit itu adalah singkatan dari binary diambil B sama digit ya, diambil T. Jadi disingkat dengan bit ya. Yaitu sebuah bilangan yang terdiri hanya dari 0 atau 1 ya. Jadi atau 1 ya. Nah, di sini kalau saya tuliskan saya punya 1 bit, itu berarti artinya apa? Artinya saya hanya punya 0 atau 1. Ada berapa kemungkinan? Ada 2 pangkat 1. Jadi ada 2 ya. Nah, sekarang kalau 2 bit, maka 2 bit di sini saya punya kemungkinannya adalah 00 ya. Terus 01, terus 10, terus 11 ya. Nah, kemungkinannya di sini apa artinya? Artinya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, dari sini kalau saya punya 3 bit, maka 3 bit itu akan punya berapa? 000, 001, 010 ya, terus kemudian 011, terus 100, terus 101, kemudian 110 sampai terakhir adalah 111. Coba kalian hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi artinya apa? Artinya bahwa bit ini kan selalu memiliki 2 kemungkinan. Jadi 2 kemungkinan kalau terdiri dari 3 bit, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 ya. Dan seterusnya, artinya kalian tidak perlu menghitung atau mengenumerasi secara satu persatu. Disinilah letak keunggulan dari kombinatorial. Kalian cukup melihat berapa jumlah bit dan berapa tempat yang diberikan ya. Jadi sekarang kalau selanjutkan, berapa banyak string biner ya yang dapat dibentuk dari panjang stringnya 5 bit ya. Maka tinggal apa tadi? Biner terdiri dari apa? Terdiri dari 2 kemungkinan. Jadi kalau saya punya 5 bit itu menunjukkan saya punya 5 tempat ya. Jadi artinya bit yang pertama berisi 0 atau 1 ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini 0 atau 1. Bit yang kedua ada 2 kemungkinan lagi 0 atau 1 ya. Demikian seterusnya sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya ada 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi ini semua 0 sampai 1 ya. 2 pangkat 5 adalah 32 di sini jawabannya. Nah, sekarang bagaimana kalau panjang stringnya ada 8 bit. Nah, 8 bit itu sama aja dengan 1 byte ya. Kalau 8 bit ya berarti kita menyediakan tempat sebanyak 8 ya. Nah, masing-masing memiliki 2 kemungkinan karena ada 0 atau 1 ya. Ini 2, 2, 2, 2 sampai dengan 8 kali. Hasilnya adalah 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256 ya. Nah, itu pengertian dari bit atau binary digit. Berikutnya kita masuk ke contoh 4 ya. Nah, contoh 4 ini adalah berapa banyak bilangan ganjil ya, ada kalimat di sini bilangan ganjil ya, antara 1000 dan 99.999 termasuk angka 1000 itu sendiri dan 9999 itu sendiri ya. Nah, ini artinya apa? Kalian disuruh menyusun dalam 4 digit ya, dalam 4 digit. Nah, di sini sekarang kalian disuruh pertanyaannya adalah untuk semua angka berbeda. Nah, kalau semua angka berbeda, maka ketika saya punya 4 digit mau menyusun 1000 sampai 99 tadi itu, saya sediakan dulu 4 tempatnya. Ya, apa saja tempatnya? Di sini tempat yang pertama adalah ini letaknya satuan, ya. Nah, ini letaknya apa? Puluhan, ini letaknya ratusan, dan ini letaknya ribuan ya. Nah, dari sini akan tampak bahwa kalau saya memiliki bilangan ganjil ya, seperti yang tulis di sini ganjil, maka untuk satuan itu apa? Terdiri dari angka apa saja? Kalau saya punya digit itu adalah 0, 1 sampai 9, maka di sini saya akan punya bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 ya. Ada berapa kemungkinan? Ada 5 kemungkinan. Ini untuk satuan ya.
Nah, penulisan berikutnya adalah kalian bergantung pada ribuan ini. Nah, ribuan ini terdiri dari angka berapa? Kita punya digit 0 sampai 9. Kalau saya menuliskan ribuan, maka tidak mungkin ada angka 0 di depannya. Sehingga sisanya hanya ada 9 ini. Ya. 9 digit karena semua angka berbeda dikurangi 1 yang sudah terpakai untuk satuan. Ya. Nah, satuan ini sudah berkurang. Jadi sehingga apa? 9 dikurangi 1, maka di sini ada 8 kemungkinan. Ya. Nah, berikutnya untuk yang ratusan. Ya. Untuk ratusan, maka di sini saya akan memiliki apa? Ratusan itu juga demikian. Angkanya boleh ada 0 ya. Jadi angka semua ini masuk 0 sampai 9 ya. Maka dari sini ada 10 digit. Karena sudah terpakai di ribuan sama satuan, maka sisanya tinggal 8 ya. Demikian juga untuk puluhan itu boleh terdiri dari angka 0 sampai 9 ya. Karena sudah terpakai ribuan, ratusan dan satuan berarti sudah terpakai 3 digit. Maka yang terjadi sisanya apa? Sisanya tinggal 7 kemungkinan ya. Jadi berapa banyak bilangan ganjil seluruhnya sama dengan apa? Kemungkinan pertama adalah untuk satuan 5 ya, untuk ribuan 8, untuk ratusan 8, untuk puluhan 7. Jadi totalnya adalah dikalikan semua menjadi 2240 ya. Itu pertanyaan yang A ya. Pertanyaan A selesai, sekarang kita lanjutkan pertanyaan B ya. Yaitu boleh ada angka yang berulang. Berarti boleh berulang ya di sini ya. Maka tetap untuk satuan tetap apa? 13579 karena ini adalah ganjil, maka 5 kemungkinan ya. Untuk ribuan, karena tadi itu juga tidak boleh angka 0 di depan ribuan, maka adalah tinggal semua 9, tidak lagi dikurangi dengan satuan ya. Untuk ratusan dan puluhan sama-sama boleh ada 0, jadi seluruh 10 digit ini terpakai semua. Jadi kemungkinannya adalah ganjil yang tersusun apabila boleh ada angka yang berulang, ada angka 5 kali 9 kali 10 kali 10, totalnya adalah 4500. Berikutnya kita masuk ke contoh 5 ya, yaitu tentang password sistem komputer. Di mana panjangnya adalah 6 sampai 8 karakter ya, dan tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Dan huruf besar dan huruf kecil tidak dibedakan ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak password yang dapat dibuat. Nah, dari sini kita harus baca dulu ketentuannya ya, di mana sini karakternya boleh berupa huruf atau angka. Nah, kita tahu bahwa huruf itu ada 26 huruf ya, karena tidak dibedakan A. Huruf kecil dan besar A sampai Z ini, maka hanya ada 26. Kalau seandainya dibedakan antara huruf besar dan kecil, maka di sini ada 52 karakter yang ada ya. Nah, sedangkan angka di sini ada apa? Ada angka 0 sampai 9, berarti ada 10 digit. Nah, sehingga yang dimaksud dengan berapakah jumlah karakter password di sini adalah ada 36 karakter ya. Karena diminta panjangnya adalah 6 sampai 8, maka kita harus menyediakan kemungkinan pertama adalah kalau passwordnya berbentuk 6 karakter. Maka yang terjadi apa? Setiap tempat yang terdiri dari 6 digit ini semua berisi 36 karakter ini ya. Jadi totalnya adalah 36 pangkat 6, hasilnya adalah sekian ya. Sekarang kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah apabila ada 7 karakter, maka di sini akan didapatkan 36 pangkat 7 ya. Sehingga hasilnya sekian. Nah, kemungkinan yang berikutnya adalah kalau terdiri dari 8 karakter, maka kita akan memiliki kemungkinan berapa? 36 sampai dengan 8 kali ya. Maka saya akan mendapatkan sekian ini. Nah, sehingga berapakah jumlah seluruh password yang ada yang dapat dibuat? Maka hasil semua ini dijumlahkan ya. Hasilnya adalah ini tambah ini tambah ini, hasilnya sekian ya. 2.901.950.833.888 buah ya. Nah, itu adalah password yang bisa dibuat. Nah, sehingga ketika kalian mau menyusun password minimal 6 digit, itu kemungkinannya ada sekian miliar gitu ya. Nah, itu jadi kalau membuat password, apalagi sekarang itu bisa sampai 13 karakter misalnya. Nah, bayangkan ada sekian triliun yang bisa disusun ya. Nah, inilah kelebihan daripada kombinatorial. Kalian tidak perlu mendaftarkan atau mengenumerasi anggota-anggota susunannya ya.
Nah, berikutnya kita masuk ke latihan mandiri ya. Ada 2 nomor di slide ini. Yang pertama sekarang ya. Berapa banyak bilangan genap 2 angka? Dan yang B, berapa banyak bilangan ganjil 2 angka? Tapi dengan syarat setiap angka berbeda. Kalau yang pertanyaan A, itu tidak ada syarat. Dia hanya menyebutkan berapa banyak bilangan genap 2 angka ya. Sebelum saya menjawab, maka saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang bilangan, maka bilangan itu terdiri dari digit apa saja? Bilangan itu terdiri dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ya. Jadi ada 10 digit. Nah, kalau saya bicara tentang bilangan genap, maka bilangan genap itu adalah bilangan yang diakhiri oleh angka 0, 2, 4, 6, dan 8. Nah, kalau seandainya di situ ada syarat bahwa dia harus bilangan ganjil, maka bilangan ganjil itu adalah bilangan yang diakhiri dengan angka 1, 3, 5, 7, 9. Jadi masing-masing memiliki 5 kemungkinan untuk disusun ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalian disuruh menghitung bilangan genap 2 angka, berarti sediakanlah 2 digit di sini ya. Ada 2 angka. Nah, digit pertama adalah digit yang bergantung pada nilai bilangan yang kedua. Karena apa? Dia menentukan bilangan genap. Bilangan genap itu ditentukan oleh bilangan yang terakhir, yaitu ada berapa? Ada 5 kemungkinan ya. Sedangkan yang di sini ketentuannya apa? Kalau saya memiliki 2 angka, maka mestinya angka 0 itu tidak boleh ada di sini ya. Kenapa? Karena kalau angka 0 ya cukup ditulis adalah satuannya saja. Nah, sehingga di depan sini 0 tidak terpakai, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tinggal 9 kemungkinan ya. Nah, di sini ada ketentuan bahwa tidak ada yang berbeda atau ada sama, maka akan bernilai kalau jumlah digitnya 9 dan boleh dipakai semua, maka di sini adalah boleh sama ya. Ini kasusnya boleh sama ya. Jadi hasilnya adalah berapa? 45 kemungkinan ya. Nah, tapi sekarang kalau berbeda harus berbeda ya. Nah, kalau harus berbeda maka kemungkinannya apa? Digit yang terakhir adalah genap, itu juga ada 5 kemungkinan, sedangkan harus berbeda. Di sini ada 9 digit, berkurang 1, maka tinggal 8. Jadi totalnya kalau bilangan genapnya berbeda, maka ada 8 kali 5 sama dengan 40 ya. Jadi total berapa banyak bilangan genap 2 angka dijumlahkan ya, yaitu apabila dia boleh sama dan apabila dia boleh berbeda, maka kalau hasilnya dihitung totalnya adalah 85 ya. Tapi sekarang kasus yang B adalah ganjil. Ganjil sama-sama ada 5 kemungkinan. Yang berikutnya adalah setiap angka harus berbeda. Berarti di sini harus berbeda saja yang diambil. Ya, maka berapa? Bilangan ganjil ditentukan oleh digit yang belakang, ada 5 kemungkinan, sedangkan bilangan yang pertama ada sama dengan 10 digit ini, tapi 0 tidak boleh dipakai, dan karena harus berbeda, maka tinggal 9 digit dikurangi yang sudah muncul di sini. Jadi ada berapa? Tinggal 8. Maka di sini jawabannya adalah 40 ya. Jadi kalau ada syaratnya harus disebutkan, tinggal ini saja, tapi kalau tidak ada syarat berarti kemungkinannya adalah bisa sama, bisa berbeda sehingga hasilnya dijumlahkan ya. Demikian. Jadi ini jawabannya 85, yang ini adalah 40 ya. Nah, ini adalah latihan mandiri nomor 1 sudah saya jawabkan. Sekarang kalian nanti menentukan yang nomor 2 ya, ditanyakan. Ya, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 3 ya, sebagai latihan mandiri tadi. Tersedia 6 huruf yaitu A sampai F. Berapa jumlah pengurutan 3 huruf ya? Jadi kalian di sini harus mengurut 3 huruf dari 6 huruf yang ada. Nah, di sini dengan syarat bahwa tidak ada yang diulang. Artinya apa? Artinya adalah kalian punya 3 huruf yang terurut ini, di mana tidak boleh diulang, maka kalau kemungkinan digit pertama adalah 6 huruf, jadi ada 6 kemungkinan, sedangkan yang kedua adalah karena tidak boleh ada yang diulang, maka sisanya adalah sudah terpakai angka pertama. Berikutnya lagi karena sudah terpakai 2 kali, maka di sini sisanya 6 dikurangi 2 ada 4 ya. Jadi totalnya ada 120 ya. Nah, kalau boleh ada huruf yang diulang, maka yang terjadi adalah di sini kalian punya juga 3 huruf yang ada
ya. Nah, ada 6 kemungkinan pertama, karena boleh sama juga ada 6, jadi totalnya sama dengan 216 ya untuk yang B. Sedangkan untuk yang C tidak boleh ada yang diulang ya. Jadi sini tidak boleh ada yang diulang, tetapi huruf E harus ada. Berarti kemungkinannya juga tetap sama ya. Di sini E boleh harus ada ya, maka kemungkinannya hanya 1. Sisanya tinggal berapa? Sisanya adalah tidak boleh ada yang diulang. Karena ada 6 huruf sudah terpakai E, maka sisanya tinggal 5. Karena di sini ada sisanya adalah ada 6 huruf sudah terpakai 2, tidak boleh sama, maka sisanya tinggal 4. Jadi di sini totalnya sama dengan 20 ya. Nah, kalau boleh ada huruf yang diulang tapi E harus ada, kayak tadi ya. Sekarang E harus ada di sini misalnya, E harus di sini. Maka kemungkinan yang berikutnya apa? Bilangan yang digit pertama, karena ada 6 huruf dan boleh sama, maka dia tetap 6 ya. Sedangkan huruf yang kedua, karena juga boleh ada yang sama, berarti juga tetap 6 ya. Maka totalnya di sini 6 kali 6 kali 1 kemungkinan ada 36 ya. Jadi masing-masing bedakan hasilnya. Gitu ya. Nah, nomor 3 selesai, berarti sekarang nomor 4 sebagai latihan mandiri, maka kerjakan nanti di rumah ya. Berikutnya kita masuk ke prinsip inklusi dan eksklusi ya. Nah, di sini kalian lihat ya. Setiap bait disusun oleh 8 bit kayak tadi ya. Saya punya 8 bit berarti saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Masing-masing tadi binary digit kemungkinannya adalah ada 2 ya untuk setiap karakter yang ada di sini ya. Jadi ada 2 pangkat 8. Nah, ini seluruhnya. Apabila terisi boleh 0 atau 1 ya. Nah, berapa banyak jumlah bait? Ya, ini setiap bait ya disusun oleh 8 bit. Berapa banyak jumlah bait yang dimulai dengan 11 11 atau berakhir dengan 11 ya. Nah, pertanyaannya di sini kalau dimulai atau diakhiri, berarti kalimat atau ini kan bisa apa? Bisa salah satu, bisa kedua-duanya ya. Maka di sini kita harus melakukan pemisalan ya. Pemisalan yang A itu apabila himpunan bait dimulai dengan 11. Jadi artinya saya punya 11 ya untuk bit pertama, bit kedua. Sedangkan 6 bit sisanya ya, ini boleh 0 atau 1, boleh 0 atau 1 dan seterusnya sampai ini juga 0 sampai 1 ya. Artinya berapa? Yang depan ini hanya 1 kemungkinan, yang belakang ini ada 2 kemungkinan. Jadi sisanya ada berapa? Ada 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 itu sama dengan berapa? 8 kali 8 atau 64 ya. Jadi banyaknya huruf NA di sini ada 64 ya. Seperti itu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apabila kita memisalkan B adalah himpunan bait yang diakhiri dengan 11. Berarti kalimatnya apa di sini 11? Saya punya 6 digit pertama ini adalah bisa 0 dan 1, sedangkan sisanya adalah harus 1 dan 1 ya. Maka sisanya apa? Tetap ini sisanya 2 pangkat 6 ya. Maka yang untuk kasus NB pun juga 64 ya. Sedangkan kalau saya punya yang dua-duanya artinya apa? Artinya adalah saya punya 8 bit lagi ya. Nah, di sini berawal dengan 11, berakhir dengan 11. Maka yang bebas ada berapa? Ada 2 pangkat 4 ya. Jadi sisanya yang jumlah kalau dia berawal dan berakhir sejumlah 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Maka dari sini kita sesuai dengan prinsip inklusi sama eksklusi pada waktu kalian belajar himpunan, apa yang terjadi? Rumus A, banyaknya bilangan A union B ya, itu sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi dengan banyaknya A irisan B. Jadi sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 2 pangkat 6 jumlahnya A, yaitu himpunan yang dimulai dengan 11, yang ini diakhiri dengan 11, yang ini adalah diawali dan diakhiri dengan 11 ya. Maka hasilnya adalah 64 tambah 64 dikurangi 16 sama dengan 112 ya.
Berikutnya kita masuk ke permutasi ya. Apa itu permutasi? Di sini prinsip yang jelas adalah kalian harus memperhatikan urutan ya. Jadi permutasi itu adalah dengan memperhatikan urutan. Apa itu memperhatikan urutan? Kalau saya mempunyai urutan AB itu dianggap tidak sama dengan BA. Jadi dianggap sebagai apa? Ada dua susunan yang berbeda di sini ya. Seperti itu. Itu permutasi, yaitu dengan memperhatikan urutan. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ketika saya punya bola, ada 3 buah, ya. Kemudian saya juga punya kotak, itu 3 buah. Maka artinya sebenarnya ini apa? Bola sama kotaknya itu sama. Jadi di sini apabila saya punya bola itu adalah sebagai N-nya, sedangkan kotak sebagai R-nya itu sama-sama 3 ya. Jadi ketika kita menghitung berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut, karena N sama dengan R itu sama-sama 3, maka sebenarnya nanti kalau menggunakan rumus permutasi itu sama aja dengan PNN ya atau PRR. Nah, itu sama dengan apa? Sama dengan N faktorial ya. Jadi perhatikan kalau di sini saya punya 3 bola dan 3 kotak, artinya apa? 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu apa? Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 6 ya. Maka bukti 6 seperti apa? Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Nah, lihatlah. Di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Bolanya ada merah, ada biru, ada putih. Ketika kotak 1 terisi semua, maka tinggal kotak 2 adalah selisih yang belum terada. Jadi kalau kotak 1 merah, kemungkinan kotak 2 adalah biru atau putih, sedangkan yang biru bisa merah atau putih, sedangkan yang putih bisa merah atau biru. Maka untuk kotak yang ketiga berarti sisanya ya 2 sudah terisi, sisanya tinggal seperti ini ya. Maka dari susunan ini ternyata ada berapa? Totalnya ada 6 kemungkinan ya. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola dan kotak yang jumlahnya sama, maka rumusnya adalah N faktorial atau 3 faktorial sama dengan 6 ya. Kalau pakai kaidah perkalian tinggal 3 kali 2 kali 1 ya, seperti itu. Itu apabila N sama R-nya sama ya. Sekarang berikutnya kita masuk ke definisi ya. Kalau permutasinya tadi dari tidak hanya 3 bola dan 3 kotak ya, tapi saya punya urutan-urutan berbeda ya dari pengaturan objek-objek yang ada. Misalnya sekarang permutasi kan merupakan bentuk khusus dari aplikasi kaidah perkalian yang tadi ya. 3 faktorial kan sama dengan perkalian 3 kali 2 kali 1. Maka sekarang misalkan saya punya jumlah objek adalah N ya, maka urutan pertama adalah bilangan N objek itu sendiri, kemudian berkurang 1, berkurang lagi, sampai terakhir adalah 1 objek. Sehingga rumusnya sama dengan apa? Kalau saya punya permutasi PN sama dengan N, R-nya itu sama dengan N ya, di sini R itu sama dengan N, maka yang terjadi rumusnya adalah N faktorial ya. Nah, sekarang contohnya ya, sebagai contoh yang tadi, kalau saya punya banyaknya kata yang terbentuk dari kata hapus ini kan ada 5 huruf ya. Jadi kalau saya pakai kaidah perkalian, maka ketika saya menyusun huruf, ada berapa kemungkinan? Susunan pertama ada 5 huruf, yang kedua adalah tidak boleh sama lagi karena apa? Di sini masing-masing hurufnya berbeda ya. Seterusnya ada 321, total ada 120 ya. Nah, maka ketika saya menggunakan rumus permutasi dengan N sama dengan R sama-sama 5 huruf dan 5 tempat, maka di sini sama aja dengan saya punya 5 faktorial, totalnya juga 120 ya. Demikian. Nah, misalnya saya punya berapa banyak cara mengurutkan 25 orang mahasiswa. Kalau yang tadi bola sama kotak saya bisa mendaftarkan atau mengenumerasi, kalau di sini kalian cukup dengan menggunakan rumus kombinatorial, yaitu apa? Tanpa mengenumerasi, kalau banyaknya cara mengurutkan dari 25 orang mahasiswa, artinya bahwa N elemen sama dengan R elemen, maka rumusnya tinggal N faktorial, jadi 25 faktorial, ya. Seperti itu. Berikutnya, kita masuk ke permutasi yang terdiri dari R,
di mana berdasarkan n elemen. Artinya apa? Sebagai contoh ilustrasi yang kecil dulu ya, baru nanti kita buat perumuman. Misalnya saya punya bola ada 6 ya. Sedangkan kotaknya tersedia hanya 3. Berarti artinya apa? Artinya bahwa saya punya N sama dengan 6, saya punya R sama dengan 3 ya. Nah, dari sini kalau saya isi masing-masing, maka yang terjadi apa rumusnya? Nah, rumusnya adalah saya akan bisa mendapatkan, misalnya katakan ini terisi merah. Maka sisanya bisa biru, bisa putih, bisa hijau, bisa kuning, bisa jingga ya, dan seterusnya. Sisanya adalah yang sudah dipakai di sini tidak boleh disebutkan lagi. Nah, seperti itu. Karena kita memperhatikan urutan ya. Maka sekarang kalau saya buat rumusnya bagaimana? Rumusnya ini sama dengan, perhatikan ya, kalau tadi saya punya Pn, N apabila sama itu sama dengan N faktorial, tapi kalau saya punya PR, N di mana R-nya itu nanti tidak boleh melebihi N ya, atau boleh sama atau boleh lebih kecil, maka rumusnya nanti itu sama dengan N faktorial dibagi R min, kebalik ya, N min R faktorial. Jadi yang besar dikurangi yang kecil faktorial, karena faktorial tidak boleh negatif ya. Nah, sekarang jadi kesimpulannya apa? Kalau saya punya 6 bola dan hanya ada 3 tempat, maka sama dengan apa di sini? Kita buktikan apakah sama dengan 120 ya. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3, maka sama dengan 6 faktorial ya, sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Nanti ngitungnya tinggal sama dengan apa? Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Tidak usah diuraikan lagi, karena nanti dibagi dengan 3 faktorial ya. Dicoret 3 faktorialnya, sisanya adalah 6 kali 5 kali 4 sama-sama 120 ya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau permutasi R dari N elemen, maka hasilnya seperti itu ya. Nah, secara umum jadi rumusnya sudah saya jelaskan di depan ya. Kalau R-nya lebih kecil sama dengan N. Ya. Ini saya lanjutkan aja ya. Berikutnya, jadi definisi kedua apa definisi kedua tadi? Yang sudah saya katakan tadi. Kalau PNR, R-nya tidak melebihi N, maka yang terjadi adalah ini tadi. Ya. Paham ya? Itu permutasi dari Rn elemen yang berbeda. Berikutnya kita masuk ke contoh 7 ya. Di contoh 7 ini adalah pertanyaannya, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka. 5 angkanya adalah angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dengan syarat tidak boleh ada pengulangan angka, dan yang B adalah boleh ada pengulangan angka ya. Seperti itu. Nah, sekarang dalam menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa menyelesaikan dengan kaidah perkalian atau pakai rumus permutasi ya. Perhatikan ya, kalau ada 3 angka dari 5 angka, berarti sebenarnya ini N-nya adalah 5 dan R-nya sama dengan 3 ya. Tapi sekarang kita selesaikan dulu dengan kaidah perkalian. Berarti kita sama ya tadi ya, seperti sebelumnya, ada 3 tempat ya, 3 angka yang disediakan. Kemungkinan yang pertama adalah ada 5 angka yang tersedia. Berikutnya lagi, setelah dipakai karena tidak boleh ada pengulangan, maka sudah terpakai 1. Berarti sisanya tinggal 4 ya. Nah, yang kedua 4, maka sisanya yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sudah terpakai 2, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3 ya. Maka kalau dikalikan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 buah ya. Itu pakai kaidah perkalian. Nah, sekarang kalau pakai rumus permutasi, kita tahu bahwa rumus permutasi P-nya 5,3, maka hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, dicoret 2 faktorialnya, sisanya 20 kali 3 sama dengan 60. Jadi hasilnya sama ya. Ini kasus untuk A. Tidak boleh ada pengulangan. Sekarang kasus yang kedua, yaitu kasus B. Boleh ada pengulangan. Nah, ini kenapa di sini adalah tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi? Karena apa? Karena rumus permutasi ini adalah memperhatikan urutan. Jadi sama dengan apa ini? A sama dengan B itu dianggap berbeda dengan B sama dengan A. Nah, sedangkan kalau ada boleh pengulangan, ini A sama dengan B dianggap B sama dengan A. Maka dia tidak bisa selesaikan dengan rumus permutasi ya, karena dianggap sesuatu yang
berbeda dengan ini tadi ya. Maka kalau kita selesaikan dengan kaidah perkalian baru bisa, yaitu apa? Saya punya 3 angka, masing-masing itu punya 5 kemungkinan, jadi 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah contoh 8. Kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter ya. Jadi kalau saya punya panjang 7 karakter, maka tersedia di sini ya. Saya punya 7 ya. Nah, berikutnya terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka berbeda pula. Maka kalau 7 karakter ini saya bagi, yang ini isinya adalah huruf semua ya, sedangkan yang ini isinya adalah angka semua ya. Pertanyaannya adalah kalau ada 4 huruf yang berbeda, huruf itu ada A sampai Z itu berarti ada 26 huruf, maka apabila ada 4 huruf berbeda, setelah 26 ini semuanya terpakai, berikutnya berkurang 1 ya, karena tidak boleh sama. Berikutnya adalah 24, berikutnya adalah 23 ya. Kalau angka yang berbeda ada 10 angka, berikutnya lagi sudah dipakai 1, tinggal 9, dipakai 1 lagi tinggal 8. Di total semua, ini dikalikan semua, maka hasilnya sama dengan 258.336 ya, 258.336.000 ya. Coba dicek pakai kalkulator. Ini benar, tadi sudah saya cek. Terus kemudian kalau kita selesaikan dengan permutasi, maka hasilnya apa? Ada 4 tempat yang merupakan berisi huruf, ada 3 tempat yang berisi angka. Hurufnya ada 26, angkanya ada 10 ya. Maka permutasinya seperti apa? Permutasinya adalah 26 faktorial, 26 dikurangi 4 sama dengan 22 faktorial ya. Dikali angka permutasi 10/3 itu adalah 10 faktorial dikurangi 10 dibagi 10 dikurangi 3, 7 faktorial. Jadi hasilnya adalah 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial dibagi 22 faktorial ya. 2 faktorial dicoret ini sama dengan tetap ini sama ya. Ada 26, 25, 24, 23. Nah, sedangkan yang 10 juga sama ya, 10 faktorial. Itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 dikali 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial juga hilang 7 faktorialnya, sisanya 10, 98. Jadi hasilnya sama ya. Hasilnya sama setelah dicek sama-sama seperti ini ya. Itu yang contoh 7 dan contoh 8. Berikutnya akan saya bahas tentang kombinasi ya. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Nah, jika pada permutasi urutan kemunculan itu diperhitungkan atau kita memperhatikan urutan. Nah, kalau pada kombinasi adalah urutan kemunculannya adalah diabaikan atau apa istilahnya? Istilahnya adalah tanpa memperhatikan urutan ya, tanpa memperhatikan urutan. Nah, misalkan ada dua bola yang warnanya sama. Jadi ada 2 bola yang warnanya sama ya. Ada 3 buah kotak. Nah, setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Jadi kalau saya mau menghitung jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak, maka ini sama dengan permutasi dari 3 kotak yang berisi 2 bola yang sama dibagi dengan 2 bola ya. Artinya apa? Artinya ini sama dengan 1/2 faktorial 2-nya ya. Atau kalau saya punya 3,2 permutasinya adalah 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 difaktorialkan atau 1 faktorial ya. Nah, nilai ini sama aja dengan 3 dikalikan 2 ya. Sedangkan 2 faktorial dibagi 2. Jadi kalau dicoret itu hasilnya adalah 3 ya. Nah, kalimat ini sebenarnya bisa digantikan atau diilustrasikan sebagai berikut ya. Nah, kalau tadi saya punya 2 bola, warnanya sama. Saya taruh di 3 kotak ini ya. Nah, 3 kotak ini maka ketika saya punya bola pertama sama bola kedua saya taruh di sini, maka kemungkinan yang lain adalah saya punya bentuk bola kedua saya taruh di sini sama saya taruh di sini bola ke-1 ke bola kedua. Tapi apa yang terjadi? Kombinasinya tidak berubah, yaitu memiliki kombinasi yang sama ya. 1, 2 sama-sama berisi bola kuning ya. Nah, berikutnya lagi, kalau sekarang bolanya saya taruh di 2 sama 3 ya. Sekarang saya pertukarkan 2 sama 3. Apa yang terjadi? Ini pun juga memiliki kombinasi sama
ya. Jadi posisinya adalah 2, 3 itu sama-sama terisi oleh bola kuning, ya. Bentuk yang lain, kalau saya punya bolanya saya taruh di 1 dan 3, maka ketika ini saya pindahkan atau ini saya pindahkan, maka bentuknya juga sama, ya. Nah, bentuk sama inilah karena apa? Diakibatkan ada 2 bola yang kembar tadi, ya. Sehingga akibatnya saya hanya memiliki berapa? Memiliki 3 cara saja seperti ini, ya. Jadi hanya ada 3 cara. Paham ya? Nah, itu definisi dari ilustrasi sebuah kombinasi. Berikutnya, bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, ya, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak itu adalah apa? Yaitu 10,3 dibagi dengan 3 faktorial, ya. Atau nanti kalau 2 bola ya berarti saya punya 2 faktorial, ya. Nah, sekarang artinya 10/3 dalam permutasi adalah n faktorial 10 dibagi n min r. 10 dikurangi 3 sama dengan 7 faktorial, ya. Dibagi 3 faktorial jadi hasilnya adalah 10, 9, 8. Ini kan sebenarnya ada 7 faktorial. Di sini 3 faktorial dibagi 7 faktorial bisa dicoret, ya. Jadi sisanya ini 3 faktorial itu adalah 6, ya. Nah, karena ada 3 faktorial, cara masukkan bola yang warnanya sama di sini, ya, menunjukkan 3 faktorial ini, ya. Nah, secara umum jumlah cara masukkan R buah bola yang berwarna sama ke dalam N buah kotak, maka rumusnya semakin dia berkurang gitu ya, dibagi dengan R faktorial. Atau penulisan yang sering ditulis sebagai rumus kombinasi adalah seperti ini. Nah, boleh NR dalam kurung seperti ini, boleh CNR adalah N faktorial dibagi R faktorial atau N min R faktorial. Itu bedanya, ya. Kalau tadi permutasi kan hanya apa? Hanya N faktorial dibagi N min R faktorial. Kalau pakai kombinasi ada R faktorial ini, ya. Seperti itu. Itu rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi CNR sering dibaca N diambil R, artinya adalah R objek diambil dari N buah objek, ya. Jadi definisinya adalah kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen, ya. Jadi sekarang perhatikan lagi, saya sudah tulis tadi bahwa saya punya CNR itu sama aja dengan saya tulis NR seperti ini, ya. Nah, itu artinya adalah N faktorial dibagi R faktorial, terus N min R faktorial, ya. Dalam hal ini, rumus ini berlaku kalau R-nya lebih kecil sama dengan N, ya. Nah, kalau seandainya N itu sama dengan R, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya punya NN, ya. Hasilnya apa? Ya, N faktorial dibagi N faktorial dikali N min N faktorial. N min N faktorial itu adalah 0 faktorial, ya. 0 faktorial itu sama dengan apa? Sama dengan 1. Jadi ini hasilnya adalah ini coret dengan ini adalah 1, jadi hasilnya 1, ya. Jadi makanya setiap saya punya N itu sama dengan N, ya. Nah, itu berarti dia kombinasinya hanya 1, ya. Seperti itu. Berikutnya akan saya jelaskan tentang interpretasi dari kombinasi, ya. Sekarang interpretasi yang pertama. Interpretasi yang pertama adalah kalau saya punya CNR, itu artinya apa? Yaitu banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Jadi kalau saya tuliskan, rumusnya CNR itu sama dengan apa? Sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan lagi dengan N min R faktorial, ya. Sebagai contoh, kalau saya punya N-nya sama dengan 3, ya, ini N-nya 3, maka di sini akan saya dapatkan R-nya itu disusun secara merupakan himpunan bagian dari 2 elemen, berarti R-nya sama dengan 2, sehingga ketika saya punya 3, 2, rumusnya apa? Rumusnya adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial, dibagi lagi dengan 3 min 2 faktorial, ya. Yang ini adalah 3, 2 kali 1, ya. Nah, sedangkan ini adalah
atau 2 faktorial ini ya, terus ini dibagi 2 faktorial, yang ini dibagi 1 faktorial ya. Nah, 2 faktorial dicoret, 1 faktorial adalah 1, maka hasilnya adalah 3. Kita buktikan bahwa kenapa bisa 3 setelah kita enumerasi ya, kebetulan ini sedikit jadi kita bisa enumerasi. Hasilnya adalah kemungkinan bisa 1 atau 2 dan 2,1 itu dianggap sebagai himpunan yang sama, yaitu kombinasi. Jadi 13 dianggap 31, 23 dianggap 32, sehingga totalnya juga ada 3 buah ya. Itu interpretasi yang pertama. Berikutnya kita masuk ke interpretasi yang kedua ya, di mana CNR adalah cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen dari susunan hasil pemilihan itu dianggap tidak penting ya. Artinya apa? Artinya ketika saya memiliki sebuah panitia, di mana panitia itu dibentuk dari 5 orang, nah 5 orang ini terpilih dari anggota fraksi DPR yang terdiri dari 25 orang. Jadi artinya bahwa sekarang kita memilih 5 orang itu namanya misalnya ABCD. Ya. Nah, panitia atau komite itu adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Ya. Maka di sini saya punya ABCDE. Kalau saya ambil B, A, C, E, D, maka orang ini tetap yang dipilih adalah siapa? Ya orang yang sama, sehingga di sini adalah pemilihan urutan tidak lagi penting ya. Sehingga berapa hasilnya? Hasilnya adalah kita punya 25 dari jumlah orang yang ada dipilih 5 orang, maka hasilnya berapa? 25 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 25 dikurangi 5 yaitu 20 faktorial ya. Maka hasilnya sama dengan berapa? 25 kali 24 kali 23 kali 22 dikalikan 21 dikalikan 20 faktorial ya, dibagi dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan dengan 20 faktorial ya. Hasilnya di sini setelah saya hitung dengan kalkulator hasilnya benar ya, yaitu 53.130 cara ya kita memilih. Jadi kita tidak perlu mengenumerasinya ya. Nah, ini ketika kita menggunakan interpretasi yang kedua, yaitu pemilihan hasil tidak penting urutannya ya. Nah, sebagai contoh saya punya contoh 9 ya. Di antara 10 orang mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2020, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan yang beranggotakan 5 orang. Tapi dengan syarat yang pertama adalah mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya. Yang katakan 10 orang itu adalah A, B, C sampai J gitu ya. Nah, sampai J itu 10 orang. Nah, sekarang kita mau memilih 5 orang ini dari A, B, C sampai J ya. Nah, karena di sini adalah A selalu, maka apa hasilnya? Kita punya 10 orang, kalau selalu terpilih 1 berarti sisanya ada 9 ya. Nah, terpilih berapa? Karena kita punya memilih 5 orang, karena 1 sudah harus wajib terpilih, maka sisanya adalah kombinasi 94. Ya, kombinasi 94 itu adalah 9 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 faktorial ya. Hasilnya adalah 9, 8, 7, 6, 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama ini adalah 4, 3, 2, 1 ya. Nah, ini dicoret 4 sama 3 sama 2, 3 sama 2-nya dicoret jadi 6 dicoret gitu ya, ini dicoret, terus kemudian 4-nya dicoret jadi 2 ya. Totalnya adalah 18 dikalikan 7, hasilnya adalah 126 ya. Jadi ini hasilnya 126 untuk yang pertanyaan A ya. Sekarang pertanyaan B. Mahasiswa bernama A tidak termasuk di dalamnya. Jadi artinya apa? Artinya sekarang ini karena A tidak termasuk, maka semula yang 10 orang mahasiswa tinggal berapa? Tinggal 9 ya. Nah, karena dia tidak termasuk, maka kita memiliki kesempatan untuk memilih 5 orang yang lain. Berarti artinya saya memilih 9 itu kita pilih 5 orang ya. Nah, sehingga hasilnya adalah kayak tadi ya, 95 itu sama aja dengan 94 ya. Kenapa? Karena 9 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 4 faktorial nilainya sama, yaitu 126. Ya. Sekarang pertanyaan C.
mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B tidak. Ya, apa artinya? Yang pertanyaan C ini adalah jumlahnya tadi ada 10, karena A itu selalu termasuk, ya. Maka di sini nanti selalu kemungkinan 10 orang tadi itu tetap 10 dikurangi 1, ya. Nah, kemudian tetapi B tidak termasuk, ya. Jadi apa artinya? Artinya bahwa saya memiliki jumlah jadinya berapa? Yaitu 8, ya. Karena posisinya adalah A selalu termasuk di dalamnya, maka kemungkinan ini adalah tinggal 4 orang, tetapi B-nya tidak. Jadi berapa? Yaitu tinggal 84, ya. Nah, kalau dihitung ini 8 faktorial dibagi 4 faktorial dibagi 4 faktorial lagi, hasilnya adalah 8, 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4, 3, 2, 1 dikalikan dengan 4 faktorial dicoret. Di sini 6-nya dicoret, ya. Maka di sini 4-nya dicoret dengan 2 ini, jadi sekarang 35 kali 2 sama dengan 70, ya. Jadi mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, tetapi B-nya tidak. Ya. Nah, berikutnya, mahasiswa bernama B, ya, ini selalu termasuk di dalamnya, tetapi A tidak, ya. Berarti kesimpulannya juga sama, ya, yaitu apa? Ada 8 orang yang sudah tidak termasuk A dan B tadi, sehingga apa di sini? Maka kita punya kemungkinan tinggal 4, ya. Yaitu apa? Di sini yang D, B-nya selalu termasuk di dalamnya, jadi tidak termasuk dihitung, ya. Nah, sedangkan A-nya tidak termasuk di dalam pilihan 5 orang ini, ya. Jadi hasilnya juga 70. Gitu ya. Nah, sekarang yang E. Ya. Yang E. Mahasiswa bernama A dan B termasuk di dalamnya. Berarti sekarang kita tidak perlu menghitung apa? Tidak perlu menghitung A dan B, jadi jumlahnya tadi 10 orang, jadi semuanya nanti tinggal 8 orang, ya. Nah, karena A dan B itu termasuk di dalamnya, maka di sini posisinya adalah kita tidak lagi memilih 5 orang ini, tapi memilih siapa? Memilih 3 orang saja, ya. Yang itu pasti terpilih karena A dan B-nya, ya. Maka dari sini kita punya 8 faktorial dibagi 3 faktorial, ya, dibagi 5 faktorial. Hasilnya adalah 8, 7, 6, 5 faktorial. Di sini 3 kali 2 kali 5 faktorial. 5 faktorialnya dicoret, ya. 6-nya dicoret, jadi sisanya adalah 56. Ya, seperti itu. Paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan yang pertanyaan F. Ya. Nah, pertanyaan F ini adalah setidaknya salah satu dari mahasiswa yang bernama A atau B termasuk di dalamnya. Jadi hati-hati di sini. Ini adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Kenapa seperti itu? Karena kalimat atau dalam hal ini adalah bisa saja dia A, ya, tapi B-nya tidak termasuk. Bisa saja dia B, A-nya tidak termasuk, atau bisa kedua-duanya, ya. Maka di sini ketika saya punya bernama A termasuk di dalamnya, maka di sini posisinya adalah 9, ya. Kemudian karena sudah terpilih A, maka dia tidak masuk lagi, ya. Ditambah, ya. Apa ini ditambah? Ditambah dengan kombinasi. Sekarang B sama tadi, ya. Dari 10 sudah tinggal 1 tidak terpilih lagi, maka kita punya 5 orang dikurangi 1, jadi tinggal 4. Ya. Tapi kalau dua-duanya berarti tidak termasuk apa lagi? Yaitu kombinasi yang 10 tadi itu tinggal 8, sedangkan yang sisanya adalah 5 dikurangi 2 orang, tinggal 3. Ya. Maka dari sini kalian bisa ngitung, 94 tadi sudah dihitung ya, seperti pertanyaan A tadi, nilainya 126. Ya. Nah, kemudian ini pun juga 126. Berikutnya lagi C83 itu adalah jawaban dari E, yaitu sudah kita hitung juga 56. Maka hasilnya adalah ini tambah ini dikurangi ini, maka bisa dihitung, ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya.
Berapa jadinya? 252 dikurangi 56. Jadi jawabannya adalah 52 habis, tinggalnya 4, jadi 196 orang. Ya. Nah, ini jawaban dari contoh 9. Nah, ini sebenarnya saya juga udah punya jawaban ya. Jadi yang A tadi 126, betul ya. Nah, kemudian yang B adalah 126, terus kemudian yang C 70, yang D 70, dan yang E 56 ya. Jadi keterangan masing-masing ada di sini, silakan baca. Nah, sedangkan yang F ya, itu seperti yang tadi saya katakan ada jumlah cara membentuk perwakilan bimbingan sehingga setidaknya salah satu dari A atau B termasuk di dalamnya ya. Uraiannya seperti ini, hasilnya kalau kita menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi adalah 196 ya. Diperoleh dari 126 ditambah 126 dikurangi 56 ya. Paham ya? Jadi interpretasi kombinasi kita selesai ya. Berikutnya masuk ke permutasi dan kombinasi dari bentuk umum ya. Nah, misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi kalau yang tadi itu adalah interpretasi ketika kita punya yang warnanya sama. Ya, kalau yang berbeda warna, jadi ada beberapa bola yang warnanya sama, tapi ada juga yang tidak sama. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, N1 bola diantaranya berwarna 1, bisa juga berwarna 2, bisa juga berwarna K. Sehingga kalau ditotal sama dengan N1 tambah N2 sampai dengan tambah NK adalah sejumlah bola yang tadi. Ya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotaknya maksimum 1 buah bola ya. Sama seperti interpretasi yang tadi ya, saya yang menginterpretasikan ada 6 tadi ya, ada 6 kemungkinan tapi tiganya sama sehingga hanya ada 3 yang cara yang berbeda ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau kita perluas secara umum yang tadi saya katakan ya, secara umum itu jadinya rumusnya seperti apa ya. Rumusnya itu akan sama dengan permutasi, perhitungannya adalah N faktorial. Karena apa? Karena dari sejumlah bola tadi itu ada yang tidak sama ya. Nah, sehingga dari sini adalah apa? Dari yang tidak sama tadi itu saya punya sebanyak N faktorial ya. Nah, sekarang di N1 ada berapa, di N2 berapa, ada sampai dengan NK berapa. Jadi inilah rumus dari ketika kita memiliki permutasi dan kombinasi dengan bentuk umum ya. Jadi PNN-nya seperti ini. Nah, berikutnya ya. Jumlah cara pengaturan seluruh bola ke dalam kotak jadinya apa? Saya menggunakan cara CNN pun juga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya menghitung N faktorial dengan N1 faktorial, ini adalah N dikurangi N1 faktorial. Sisanya berkurang lagi dari sini menuju ke sini ya. N min N1 faktorial dibagi N2 faktorial, sisanya masuk lagi ke sini ya. Demikian seterusnya. Sehingga ketika semua disederhanakan, apa yang terjadi? Ini kita coret, ini kita coret ya. Jadi ini kita coret dengan ini kita coret dengan ini gitu ya. Ini dengan ini dan seterusnya, maka sisanya adalah N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 sampai NK faktorial. Ini kurang faktorial ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesimpulannya kalau kita memiliki bentuk umum dari apabila ada yang sama atau ada yang tidak sama, maka rumusnya permutasi maupun kombinasi ini memiliki rumus yang sama yaitu N faktorial dibagi sekian ini ya. Nah, paham ya? Berikutnya kita masuk contoh 10 ya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi ya. Nah, kata Mississippi itu adalah seluruh kata. Ya, saya hitung semula misalnya S itu ada sama dengan N. Nah, terdiri dari huruf apa saja? M ternyata hanya 1 buah, maka N1-nya hanya 1. Sedangkan huruf I hanya ada 4 buah, ya. Sedangkan huruf S di sini ada 4 buah juga, ya. Huruf P dari kata Mississippi ada 2 huruf juga, ya, di sini. Maka di sini ketika saya jumlah N-nya berapa? N-nya adalah 11 buah ya, atau sama dengan banyaknya S tadi.
Nah, sehingga ketika saya hitung, kalau saya menggunakan cara 1 ya, dengan menggunakan permutasi, hasilnya apa? Hasilnya adalah dari n faktorial dibagi untuk m itu ada 1 faktorial, untuk i, untuk s itu masing-masing 4 faktorial, dan untuk p 2 faktorial ya. Kalau dihitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 3, 4, 6, 50 buah ya. Ini saya menggunakan cara permutasi ya. Sedangkan kalau saya menggunakan cara kombinasi, nah seperti yang tadi saya bilang, kemungkinannya apa? Kalau saya punya 11, kemungkinannya ada 1 untuk M yang sama ya. Kemungkinannya untuk yang berikutnya adalah saya punya dari 11 ya, sudah berkurang 1 M, maka sisanya adalah 10 ya, jadi 10 ini. Nah, dari 10 ini yang sama adalah 4, ininya adalah 6 faktorial, maka di sini adalah 6 ikut sini ya. Nah, terus 6 yang sama adalah 4, berarti di sini 4, di sininya 2 faktorial. 2 faktorial ini ikut di sini ya. Nah, 2 faktorial ternyata yang sama 2 faktorial dibagi sisanya terakhir adalah 0 faktorial ya. Yang terjadi sebenarnya kita bisa nyoretkan 10 faktorial dicoret ya, 6 faktorial dicoret, 2 faktorial dicoret. Sisanya apa? 11 faktorial dibagi 1, 4, 2 yang tidak saya coret ini ya. Hasilnya akhirnya apa? Sama dengan ini ya, yaitu 3, 4, 6, 50 ya. Begitu caranya menggunakan bentuk umum, permutasi dan kombinasi ya. Sekarang kita masuk ke contoh 11 ya. Dalam contoh 11 ini berapa banyak cara membagikan 8 buah ya mangga kepada 3 orang anak ya. Jadi kalau saya punya 8, mau saya bagi ke dalam 3 orang ya. Billy mendapat 4 buah ya. Nah, di sini Billy 4 ya. Nah, kemudian Andi dan Tony ya, Andi dan Tony mendapatkan masing-masing 2 buah. Jadi totalnya adalah 8 buah tadi. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak cara ya membagikannya. Maka di sini kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah 8 mangga tadi ini ya, saya bagi ke 4, 2, dan 2. Jadi saya punya seperti ini ya. Maka kalau dihitung hasilnya adalah 420 cara ya, seperti itu. Itu contoh 11. Berikutnya kalau contoh 12 ya. 12 buah lampu punya warna 4 merah, 3 putih, dan 5 warnanya biru ya. Nah, dipasang pada 18 buah soket ya. Dalam sebuah baris sisanya 6 buah dibiarkan kosong. Berarti di sini saya punya ada 6 dibiarkan kosong dari 18 buah 18 buah soket ya. Maka pertanyaannya adalah berapa jumlah cara pengaturan lampu? Nah, sama kayak tadi ya. Jadi kemungkinannya adalah dengan permutasi 18 faktorial dibagi 4 merah, 3 putih, 5 biru, dan sisanya dibiarkan kosong ya. Maka kalau saya punya, ini maksudnya kalau saya punya deretan sebanyak 18, ini deretan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dan seterusnya sampai dengan ke 18. Nah, ini kan bisa aja yang kosong ada di sini ya. Ada 6 tadi, nah bisa aja yang kosong di sini, nah bisa aja kosong yang berikutnya. Nah, tanpa menggunakan kita perhitungan pakai mengenumerasi, maka kalau kita hitung secara rumus hasilnya adalah seperti ini ya. Silakan dihitung dengan kalkulator ya. Itu contoh 12. Berikutnya saya jelaskan tentang kombinasi dengan perulangan ya, atau pengulangan. Di sini kita misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya adalah sama ya, dan N buah kotak. Nah, interpretasi yang pertama adalah apabila masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Artinya paling banyak itu boleh 1, boleh tidak ada ya. Nah, jumlah cara memasukkan bola, rumusnya gunakan CNR ya. Yaitu rumus N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurangi R faktorial ya. Nah, sedangkan interpretasi yang kedua adalah kalau masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola,
tetapi tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola adalah rumusnya seperti ini, ya, yaitu CN plus R min 1, R, ya. Maka kalau dihitung nilainya juga akan sama dengan apa? N plus R min 1, N min 1. Jadi beda di sini, ya. Nah, ini. Nah, ini adalah interpretasi kedua. Supaya tidak pusing, mari kita lihat contoh, ya. Ya, saya lanjutkan ke contoh 13. Pada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12, ya. Nah, XI di sini adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Ya, lebih besar atau sama dengan 0 di sini. Nah, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Kalau saya buat kemungkinan kan bisa saja apa? X1-nya bisa 0, X2-nya bisa 1, X3-nya bisa 2, maka X4-nya 9, ya. Atau bisa juga kotak yang pertama adalah 3, yang ini 5, yang ini 2, misalnya berarti sama dengan berapa? 8 tambah 2, 10, supaya 12 juga ditambah 2, ya. Demikian seterusnya. Nah, maka 4 variabel di sini kalau dijumlahkan sama dengan 12 itu akan memiliki banyak sekali solusi, kemungkinan solusinya, ya. Maka sekarang apabila kita langsung menghitung dengan menggunakan rumus, misalnya tadi itu 12 ini analoginya adalah sebagai 12 buah bola, ya. Akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak. Jadi X1 sama dengan X sampai dengan X4 ini namanya adalah 4 buah kotak, ya. Nah, sehingga kita punya N sama dengan 4 dan R sama dengan 12, ya. Nah, kalau kalian bertanya, loh Bu, yang sebelumnya kan N itu harus lebih besar dari R, ya. Nanti rumusnya akan sama saja sih. Ya, mari kita buat contohnya. Jadi ini adalah sebagai contoh, ini tidak perlu diperhatikan, contoh-contoh seperti yang sudah saya tuliskan di atas, ya. Sekarang bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah apa? Yang tadi, yaitu N ditambah dengan R dikurangi dengan 1, R, ya. Nah, seperti ini. Hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah N-nya 4, R-nya 12 dikurangi 1, di sini R-nya adalah 12, ya. Maka yang terjadi sama dengan apa? Sama dengan 4 tambah 12 dikurangi 1 adalah 15. Di sini kombinasi dengan 12, ya. Nah, kalau saya pakai rumus satunya lagi, yaitu N ditambah R dikurangi 1. Di sini adalah N-1, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 ditambah 12 dikurangi 1. N-1-nya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3, ya. Hasilnya adalah 15, 3, ya. Nah, hasil 15, 12, ya, dengan 15, 3 itu sama. Kenapa? Karena rumusnya kombinasi adalah apa? 3 ya ini, ya. Rumusnya kombinasi adalah 15 faktorial. Kalau saya pakai 12, ya. Nah, sisanya 12, 15 dikurangi 12 adalah 3 faktorial. Nah, ini juga gitu, ini 3 dulu, kemudian 15 dikurangi 12, ya. Nah, kemudian juga dia jadi 12, ya. Maka di sini hasilnya sama seperti ini, ya. Jadi kalau dihitung dengan kalkulator, maka hasilnya adalah 455 buah solusi. Nah, sekarang kalau dibalik, yang tadi kita bilang bahwa misalnya N itu selalu lebih besar daripada R. Misalnya, jadi saya punya N-nya sama dengan 12, ya. R-nya sama dengan 4. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian akan menghitung rumusnya berbeda. Jadi menggunakan rumus apa? N ditambah R dikurangi 1. Di sini adalah N, ya. Di sini adalah N. Sedangkan yang satunya lagi, ya, ini akan sama dengan apa? Sama dengan R ditambah R dikurangi 1. Nah, yang dikurangi adalah R-nya dikurangi 1, ya. Nilai ini akan sama, ya. Jadi 12 ditambah 4, 16 dikurangi 1, 15. 15 di sini N-nya 12, jadi 15, 12 sama dengan ini, ya. Sedangkan yang ini adalah 12 tambah 4 dikurangi 1, 15, R-nya 4 dikurangi 1, 3, sama dengan ini. Jadi sama saja, ya. Jadi kalau kalian membuat dengan pedoman bahwa R itu selalu bisa lebih kecil sama dengan N, maka aturannya yang ini dikurangi. Yang ini adalah N, yang ini adalah R-1, ya. Kalau yang ini adalah R, yang ini adalah N-1, ya. Paham, ya? Jadi itu hanya sekedar simbol, ya. Itu contoh 13.
Sekarang kita masuk ke contoh 14 ya. Saya punya 20 buah apel, ya, ada 20 buah apel. 15 buah jeruk, ya, dibagikan kepada 5 orang anak, ya. Jadi ada kotaknya itu ada 5, ya, bolanya 20 sama 15, ya. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel. Jadi ini adalah interpretasi yang kedua, ya, yang tadi. Atau tidak sama sekali, ya. Jadi 1 buah apel atau jeruk atau tidak sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan, ya. Jadi sekarang saya punya N-nya sama dengan 5 anak, ya. Sekarang saya punya R-nya apa? Terdiri dari R1 20 dan R2-nya adalah 15, ya. Maka ketika saya punya 20 apel sama 15 apel ini saya bagikan kepada 5 anak, apa yang terjadi? Ya, terjadi adalah saya punya 5 ditambah 20 dikurangi 1, ya, dibagi dengan R, ya. R-nya adalah untuk apel 20, ya. Nah, karena saya juga harus membagi jeruk, maka di sini saya punya berapa? 5 ditambah jeruknya 15 dikurangi 1 dibagi dengan 15, ya, seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan apa? Ini 25 dikurangi 1 adalah 24, 20, ya. Yang ini adalah 5 tambah 15, 20 dikurangi 1, 19, ini 15, ya. Maka hasilnya adalah perkalian ini. Itu ya. Nah, ini menggunakan interpretasi yang kedua, ya. Paham sampai di sini? Saya sudah memberikan contoh 1 sampai contoh 14. Berikut ada latihan mandirinya, ya. Jadi saya rasa sudah cukup. Jadi untuk teknik menghitung sekarang sudah selesai, ya. Sekarang saya lanjutkan membahas koefisien binomial, ya. Nah, kenapa disebut dengan koefisien binomial? Tujuannya adalah untuk membangun segitiga Pascal ini, ya. Masih ingat ya, kalian segitiga Pascal, yaitu sebuah segitiga yang dibuat oleh seorang yang namanya Pascal, ya. Maka di sini kita lihat, setiap pinggir itu adalah 1, pinggir kiri, ya. Ini semua selalu 1, ya. Nah, sedangkan yang kanan itu pun juga selalu 1. Ya, sedangkan yang tengah ini merupakan penjumlahan dari 1 ini adalah 2. 3 ini diperoleh dari 1 2 dengan 2 1. Sedangkan 4 ini diperoleh dari 1 3, 6 dari 3 3, 4 dari 3 1, ya. Demikian seterusnya 1 4 jadi 5, 4 6 jadi 10, 6 4 jadi 10, 4 1 jadi 5, ya. Seperti itu. Nah, dan seterusnya kalau kalian mau menjumlahkan jadinya apa? Pasti tahu caranya, ya. Jadi ini adalah 1, ini 6, ini 15, ini 20, ini 15, ini 6, dan ini 1, ya. Demikian seterusnya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menjabarkan X ditambah Y pangkat N, ya. Nah, kalau N-nya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah X ditambah Y pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 nilainya 1, ya. Yang N sama dengan 1, maka sekarang apa? X ditambah Y pangkat 1 itu sama aja dengan 1, tidak usah ditulis, ya, sama dengan X ditambah Y, ya. Sedangkan kalau N sama dengan 2, maka saya punya apa? X ditambah Y pangkat 2, kalau saya uraikan jadi apa? X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini yang biasanya kalian sering pakai, ya. Jadi kalau saya punya N sama dengan 0, nilainya kan 1, ya. 1 ini jadi 1 ini, ya. Nah, kemudian N sama dengan 1, itu berarti tinggal X tambah Y. Nah, koefisiennya adalah 1 di sini sama 1 di sini. Jadi ini, ya. Nah, sedangkan kalau X plus Y pangkat 2, maka saya punya 1 di sini, ya. Terus punya 2, punya 1. Jadi 1, 2, 1, ya. Dan seterusnya kalau saya punya N sama dengan 5, maka yang terjadi adalah di sini koefisiennya 1, ya. Di sini berikutnya adalah 5, ya. Berikutnya adalah 10, berikutnya lagi adalah 10, ya. Berikutnya lagi adalah 5, dan berikutnya lagi adalah 1, ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya membuat N sama dengan 5 ini, apa yang terjadi? Saya harus mencari N sama dengan 4 dulu, sama N sama dengan 3 dulu, gitu ya.
Nah, N sama dengan 3 dulu diperoleh dari N sama dengan 2, demikian seterusnya. Ini kalau kita menggunakan segitiga Pascal. Ya. Nah, sekarang segitiga Pascal ini sebenarnya diperoleh dari mana? Dari rumus koefisien binomial. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ya. Nah, koefisien binomial itu dipakai untuk mencari koefisien dari nilai X pangkat N min K dikalikan Y pangkat K. Jadi koefisien binomial itu seandainya saya beri nama rumus C NK, jadi R-nya saya ganti K ya. Ini sama aja dengan NK saja ya. Maka sekarang bagaimana cara menghitungnya ya? Yaitu rumusnya adalah kalau saya punya koefisien N0, ininya X pangkat N. Jadi saya tulis ya di sini. Kalau saya punya N0, maka di sini rumusnya adalah X pangkat N dikurangi 0. Nah, saya tulis ya, jadi N dikurangi 0. Y-nya adalah 0 yang ini ya. Y pangkat 0 itu 1. Nah, berikutnya lagi ditambah berapa? Sekarang saya ganti N1 berarti apa ini? X, N dikurangi 1, cara menghafalnya sebenarnya mudah ya. Y-nya pangkat 1 ini. Paham? Y pangkat 1 tidak usah tulis Y satunya, tapi langsung Y ya. Berikutnya lagi N2. N2 berapa? N2 berarti kayak ini, yaitu X pangkat N dikurangi 2, terus kemudian apa? Dikalikan dengan Y pangkat 2 di sini. Nah, coba sekarang kalau saya punya N sama dengan 3 ya, maka N3 X pangkat N dikurangi 3 ya, di sini Y-nya pangkat 3 gitu ya. Nah, coba lanjutkan. Kalau N-nya sama dengan 4, maka tinggal ngambil N4 ya, di sini X pangkat N min 4, Y-nya pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nah, dari sini maka saya akan memperoleh rumus X ditambah Y pangkat N itu sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 sampai N dari kombinasi NK dikalikan X pangkat N min K Y pangkat K. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana cara mendapatkan N0, N1, N2 sehingga ini kok semua satu semua, terus ini adalah penjumlahan dari sini sehingga tidak perlu diuraikan satu persatu seperti yang ada dalam segitiga ini, ya. Sekarang ini saya akan menguraikan secara lebih detail tentang segitiga Pascal, ya. Nah, segitiga Pascal itu memanfaatkan koefisien binomial ya. Untuk mendapatkan binomial ini, maka rumusnya menggunakan rumus kombinasi ya, yaitu CNK. Kalau sebelumnya CNR atau CNK sama aja di sini, atau kalau bisa saya tulis lebih enak dengan menggunakan NK seperti ini ya. Nah, marilah kita bahas tentang segitiga Pascal. Kalau saya punya N sama dengan 0, apa yang terjadi? Yang terjadi saya akan punya nilai 0, 0 ya. Kalau saya punya N sama dengan 1, maka yang terjadi saya adalah punya 1, 0 dan 1, 1 ya. Kalau saya punya N sama dengan 2, maka saya punya 2, 0 ya. Terus kemudian 2, 1 dan 2, 2 ya. Kalau saya punya N sama dengan 3, nah pasti kalian tahu ya, jadinya berapa? 3, 0, terus 3, 1, kemudian 3, 2, dan yang terakhir adalah 3, 3 ya. Demikian seterusnya kalau saya punya N sama dengan N, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya punya N0, kemudian saya punya N1, saya punya N2, sampai dengan saya punya N-1 hingga saya punya NN ya. Nah, ini segitiga Pascal ya. Sekarang kita lihat bahwa kalau segitiga Pascal kan yang di pinggir ini nilainya selalu sama dengan 1 ya. Nah, sedangkan yang pinggir kanan ini juga selalu sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita buktikan kenapa kok bisa sama dengan 1 ini ya. Jadi ruas kiri ini selalu 1, ruas kanan ini juga selalu 1 ya. Sekarang kita buktikan. Saya sebut sebagai rumus yang pertama ya.
Rumus yang pertama ini adalah, kalian lihat kalau n-nya 0, 0, 0. Kalau n-nya 1, 1, 0, 2, 0, dan seterusnya. Maka ketika saya punya n selama di bawahnya 0, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah n faktorial dibagi dengan 0 faktorial dibagi dengan n dikurangi 0 faktorial, ya. N dikurangi 0 faktorial adalah n faktorial. Jadi n faktorial dibagi n faktorial adalah 1. 0 faktorial itu 1, ya. Jadi sama dengan 1. Maka kenapa ini selalu sama dengan 1, ya. Terus yang rumus kedua, yang sebelah kanan, ya. Kenapa kok bisa selalu sama dengan 1? Ini diperoleh, lihat. Angka atas sama angka bawah semua sama, ya. Jadi sekarang saya menghitung nn, ya. nn berarti sama aja dengan n faktorial dibagi n faktorial dikurangi n min n faktorial, ya. Nah, dari sini n faktorial dibagi n faktorial itu 1, 0 faktorial itu adalah 0 faktorial itu adalah 1 juga. Jadi hasilnya selalu 1, ya. Seperti itu. Jadi pinggir kiri dan pinggir kanan sudah selesai. Sekarang kita masuk rumus yang ketiga, ya. Yaitu saya ambil dari kalau n-nya di bawahnya 1, ya kan ini ya, ada 21, ada 31, ada n sampai dengan n1, ya. Maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah n faktorial dibagi 1 faktorial dikalikan dengan n min 1 faktorial. Nah, apa yang terjadi? Kalian tahu ya bahwa kalau saya punya n faktorial itu rumusnya adalah n dikali n min 1 faktorial. Atau kalau saya punya 5 faktorial, itu adalah 5 dikali 4 faktorial, ya. Dibagi dengan 1, ya. Terus di sini n min 1 tetap saya tulis kembali, ya. Nah, n min 1 saya bagi dengan n min 1, hasilnya adalah n, ya. Jadi kalau n sama n1, maka hasilnya n, diambil yang atasnya, ya. Demikian juga yang saya punya sebelah kanan, ya. Saya punya rumus yang keempat. Kalau saya punya n, ya, terus n-nya itu berkurang 1. Jadi kalau saya punya 21, 32, 43 dan sampai n min 1, ya. Maka berapa nilainya? Rumusnya adalah n faktorial dibagi n min 1 faktorial, ya, dikalikan lagi dengan n min 1 faktorial, ya. Nah, rumus ini artinya apa? N faktorial dibagi dengan n min 1 faktorial, ya. Nah, kemudian di sini adalah n dikurangi n itu 0, 1 min 1 itu 1. Jadi sama dengan 1 faktorial, ya. Nah, rumusnya ini sama dengan apa? N faktorial itu adalah n kali n min 1 faktorial. Saya bagi dengan n min 1 faktorial kali 1, maka hasilnya adalah n-nya saya coret, n min 1-nya saya coret, hasilnya sisanya adalah n juga. Jadi kalau atasnya 3, di sininya 2, itu juga selalu sama dengan n, sama dengan 3, ya. Nah, itu untuk memudahkan ketika kalian menghitung, ya. Nah, sehingga 21 selalu 2, 31 selalu 3, n1 selalu n, 32 selalu 3, ya, dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini dipakai untuk penjabaran, yaitu X ditambah Y pangkat N, jadinya sama dengan apa? Sama dengan jumlah K-nya bergerak dari 0 sampai N, dari rumus CNK, saya tulis gini aja ya, NK, kali X pangkat. Nah, ini NK, maka pangkatnya untuk X adalah N dikurangi K, ya. Sedangkan untuk Y, diambil dari K di sini, jadi sama dengan pangkat K, ya. Jadi kalau X ada diambil dari selisih N min K, kalau Y-nya diperoleh dari K, sehingga kalau ketika jumlah N dikurangi K ditambah K, maka hasilnya adalah N, ya, kembali seperti ini tadi, ya. Nah, rumus inilah yang akan digunakan untuk penjabaran, dan rumus inilah yang ini dipakai untuk menghitung dengan menggunakan segitiga Pascal tadi, ya. Paham sampai di sini? Semoga paham. Berikutnya saya lanjutkan dengan memberi contoh, ya. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa ketika saya mau menjabarkan sebuah X pangkat, ya, X ditambah Y pangkat 3, kita tidak perlu membuat bahwa 1, ya kayak tadi ya, saya punya 1, 1, 1, 2, 1, 1,
3, 3, 1 ya, tidak perlu seperti itu. Tapi dari mana? Dari rumus yang tadi ya, kita manfaatkan yang rumus tadi, yaitu apa? Sigma ya, sigma K sama dengan 0, jadi kita mulai dengan apa? Dengan N-nya berapa jumlahnya N? N-nya 3. Jadi 3, 0 ya. Maka di sini X pangkat 3 dikurangi 0 ya. Nah, saya tulis dulu aja ya supaya untuk belajar. Kemudian Y-nya pangkat 0 ya. Ditambah 31 ya. Terus X pangkatnya apa? Dikurangi dari selisih 31, Y-nya pangkat 1. Ditambah 32 ya. X pangkat 3 dikurangi 2, Y pangkat 2 ya. Nah, masih ada satu lagi, yaitu apa? Sampai NN. 33, X pangkat 3 dikurangi 3, Y pangkat 3 ya. Nah, dari sini sebenarnya ini kan untuk belajar, jadi saya uraikan satu persatu. Tapi kalau kalian udah pinter, nggak perlu lagi menuliskan Y pangkat 0, itu sudah langsung hilang ya. 3 dikurangi 3, X-nya pangkat 0 juga langsung hilang ya. Jadi sini artinya apa? Saya uraikan, kalau kalian udah mengerti, maka ini jadinya 3, 0, maka ininya adalah X 3 dikurangi 0 langsung 3, Y pangkat 0 nggak usah ditulis ya. Ditambah 31 gitu ya. Nah, kemudian apa? 3 dikurangi 1 adalah 2, kemudian Y nggak usah ditulis ya pangkat satunya. Nah, berikutnya adalah 32, maka di sini X-nya turun ya, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1, nggak usah ditulis, Y-nya adalah 2 ya. Ditambah lagi 3, 3 ya. Nah, X-nya pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 0, nggak usah ditulis, Y-nya adalah 3 ya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, sehingga ketika dihitung menggunakan tadi rumus yang sudah saya berikan, ada 4 tadi ya. Kalau bawahnya 0, maka selalu sama dengan 1. Jadi 1 kali X pangkat 3 ya. Sedangkan yang 31 kalau bawahnya 1 selalu sama dengan 3. Jadi 3X kuadrat ya. Ditambah dengan 32, N-1 ya. Berarti hasilnya selalu N. N-nya berapa? 3. X ya, ini kurang Y. Nah, ini X, Y pangkat 2 ya. Ditambah NN, N-nya sama 3, jadi sama dengan 1. Y pangkat 3 ya. Jadi koefisiennya 1, 3, 3, 1 ya. Demikian juga kalau misalnya kalian saya suruh menulis menjabarkan X plus Y pangkat 6 gitu ya. Nah, kalian tidak perlu mencari 5, tidak perlu mencari 4, tidak perlu mencari 3 ya. Maka ditulis berapa di sini? Ditulis berapa? 6, 0 ya. Langsung X pangkat 6, Y-nya tidak ada. Terus ini 61, X-nya adalah pangkat 5, maka muncul Y pangkat 1, totalnya semua kalau pangkat 6, totalnya semua 6, 5 tambah 1 ya. Terus berapa? 62, di sini X-nya turun jadi 4, 6 dikurangi 2, maka di sini Y-nya muncul 2 ya, sama dengan ini. Terus 63, kemudian X pangkat 6 dikurangi 3, maka Y-nya 3 ya. Berikutnya lagi 64 ya. Terus kemudian apa? X-nya adalah 6 dikurangi 4, 2, Y-nya adalah 4 ya. Ditambah lagi 65 ya. Nah, X-nya 6 pangkat 5, 6 dikurangi 5 jadi pangkat 1, tidak usah ditulis, Y-nya adalah 5 ya. Yang terakhir setelah sama 66, di sini adalah X-nya 6 dikurangi 6 pangkat 0, tidak usah ditulis, di sini adalah Y pangkat 6. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak perlu menjabarkan yang ini ya. Maka di sini kalian sudah tahu kalau bawahnya 0 hasilnya adalah 1. Yang 66 hasilnya 1. Yang 65 kalian sudah tahu hasilnya 6. 61 hasilnya 6. Jadi cukup mencari 62 ya, yang cari 63 sama 64 ini ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalian tahu 62 hasilnya berapa? 62, 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 4 faktorial sama dengan 6, 5 ya. Langsung 4 faktorialnya habis dibagi dengan 2, jadi 15 ya. Nah, kemudian kalau 63 berarti saya punya 6 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial, maka saya punya 6, 5, 4, 3-nya habis, ini 3, 2, 1 ya. Maka saya punya berapa? Saya punya 6 ini saya coret, hasilnya adalah
20 ya. Maka ketika saya punya 64 ya, maka saya punya berapa? 6 faktorial atau 62 itu sama dengan 64. Itu totalnya sama dengan langsung 15 ya, seperti itu. Nanti ya. Nah, ini jadi kalian tidak perlu menguraikan kayak tadi. Saya harus misalnya tadi kan kalian sudah hafal yang apa? 1 3 3 1 ya. Terus kemudian 1 4 6 4 1. Berikutnya lagi 1 5 10 5 5 maaf ya, 1 5 10 ini 10 terus 5 1 ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau 6 1 6 ya, 15 20 15 1. Nah, kita sudah nulis tadi. Ini selalu 1, ini selalu 6, ini tadi perhitungannya adalah 15 ya. Ini 6 3-nya adalah 20 ya. Terus kemudian 15 lagi, kemudian berikutnya lagi adalah 65 itu adalah 6 ya. Ini ada 6. Nah, kemudian ada 1 ya, ini ya. Jadi sudah ketemu. Paham ya sampai sini? Nah, itu adalah penguraian dari koefisien binomial ya. Nah, sekarang marilah kita latihan soal pada slide berikutnya. Berikutnya adalah saya beri contoh yang ke-15 ya. Contoh yang ke-15 ini adalah kalian jabarkan dari nilai 3x min 2 pangkat 3 ya. Nah, di sini kan berkesan pada apa? Berkesan bahwa loh Bu, yang tadi kan adalah x plus y, kok di sini 3x min 2. Nah, gantilah seperti berikut ini ya. Jadi ini adalah rumus bakunya ya, mau x plus y, mau a plus b, mau p plus i dan seterusnya ya, rumus bakunya. Jadi kalau saya punya 3x di sini, maka a-nya di sini adalah 3x ya. Kalau saya punya di sini min 2, berarti b-nya adalah nilainya min 2 seperti ini ya. Nah, sehingga kalian jabarkan ini dengan menggunakan koefisien binomial tadi ya. C30, ini A-nya pangkat 3 karena 3 dikurangi 0 ya. Terus 31 berarti A-nya 3, pangkatnya 3 dikurangi 1, terus B-nya adalah pangkat 1 ya. Demikian seterusnya sampai C33. Di sini A-nya adalah 3 dikurangi 3 pangkat 0, tidak usah ditulis, B pangkat 3 ya. Dan seterusnya ini. Nah, hasilnya dari ini kalau 3 0 berarti semua 0 maka nilainya 1 ya. Kalau sama maka nilainya 1. Terus kalau 3 1 sama dengan n 3 ya. 3 sama 2 berarti hasilnya n, jadi 3 juga ya. Nah, dari sini tinggal apa sekarang? Tinggal nilai ini A jadi apa? A jadi 3x pangkat 3 ya. Sedangkan B jadi apa? B jadi min 2. Jadi saya punya A kuadrat B, maka saya punya 3x kuadrat kali min 2 ya. Berikutnya adalah 3 kali A pangkat 1, A-nya 3x, B kuadratnya min 2 kuadrat ya. C33-nya adalah 1, maka di sini B pangkat 3 adalah min 2 pangkat 3 ya. Sehingga hasilnya adalah 27x pangkat 3 diperoleh dari 3x dipangkatkan 3 ya. Terus ini 3 x kuadrat hasilnya adalah 9 x kuadrat ya, x kuadratnya ini 9 kali 3 27, 27 dikalikan min 2 adalah min 54 ya. Berikutnya adalah 3x ya. Terus kemudian ini adalah min 2 kuadrat itu 4, 4 kali 3 adalah 12, 12 kalikan 3 adalah 36 ya, 36x. Nah, berikutnya lagi adalah apa? Min 2 pangkat 3 hasilnya adalah min 8 ya, seperti itu. Nah, coba sekarang kalau saya punya jabarkan ya. Nah, jabarkan min 2x dikurangi y kuadrat misalnya pangkat 3 ya, samalah. Nah, maka yang terjadi adalah apa tadi? Maka yang terjadi ini jadikan A ya, yang min y kuadrat jadikan B. Maka sekarang saya punya A ditambah B dipangkatkan 3, langsung aja ya tadi ya. Saya punya rumus 1 dikalikan dengan A pangkat 3 ya. A pangkat 3-nya apa? Min 2x pangkat 3 terus ditambah 3 kali apa? Kali min 2x ya, kalikan A, terus kemudian pangkatnya
turun 2, muncul Y. Y-nya berapa? Y-nya adalah min Y kuadrat pangkat 1. Ya. Ditambah 3, A-nya adalah turun, min 2X pangkat 1. Ya. Sedangkan yang B-nya adalah min Y kuadrat pangkatkan 2. Ya. Nah, terus berikutnya apa? Ditambah lagi dengan 1 kali B. B-nya apa? B-nya min Y kuadrat pangkatkan 3. Ya. Nah, ini. Jadi sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian punya min 2 pangkat 3, itu hasilnya min 8. Ya. X pangkat 3. Nah, berikutnya lagi saya punya apa? Min 2 kuadrat ini adalah 4. X kuadrat. Ya. 4 dikalikan 3, 12. 12 dikalikan min 1. Min 12. Ya. Min 12 X kuadrat Y kuadrat. Ya. Seperti itu. Ingat ya, ini minus Y kuadrat. Bukan min Y dikuadratkan. Ya. Ditambah, berapa lagi di sini? Di sini adalah ada X. Ya. Di sini koefisiennya adalah 3 dikalikan min 2 dikalikan min-nya dikuadratkan. Jadi di sini min kuadrat itu hasilnya plus dikalikan min 2 dikalikan 3 jadi hasilnya min 6 ya. Min 6 dari berapa? Min 6 dari X, kemudian Y kuadrat dipangkatkan 2 jadinya Y pangkat 4 ya. Nah, berikutnya lagi adalah min Y kuadrat dipangkatkan 3 tetap minus, terus Y pangkat 2 dipangkatkan 3, maka hasilnya pangkat 6 ya. Nah, inilah persamaan hasil dari apa? Dari ini ya. Dari ini sama dengan ini ya. Paham sampai sini? Nah, ini contoh 15. Katakan ini contoh 15B ya. Sekarang saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke contoh 16 ya. Contoh 16 ini kalian disuruh menentukan suku keempat ya dari penjabaran perpangkatan X dikurangi Y pangkat 5. Nah, nilai X dikurangi Y pangkat 5 itu kalau saya tuliskan seperti bentuk umum adalah apa? X ditambah min Y ya dipangkatkan 5 ya. Nah, dari sini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian disuruh menghitung suku keempat. Nah, apa itu suku keempat? Kalau saya punya 5 pangkat di sini ya, atau pangkat 5, maka saya punya apa? Sukunya 50, terus 51, kemudian 52, terus 53, dan 54 sampai dengan 55 ya, untuk pangkat 5. Maka di sini disebut dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, suku keempat masuk ke sini ya. Karena saya punya C53, maka apa X itu rumusnya? X rumusnya adalah selisih dari 5 dikurangi 3, jadi seperti ini, sehingga saya punya X kuadrat dikalikan dengan Y. Y kebetulan di sini adalah min Y, jadi saya punya min Y ya. Terus kemudian dipangkatkan K. Pangkatkan K-nya adalah pangkatkan 3 ya. Jadi hasilnya adalah berapa? Yang belum kita hitung adalah kombinasi dari 53. Jadi kita hitung kombinasi 53 adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya adalah apa? 5, 4. 3 faktorialnya habis, terus ini adalah 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 10. Maka di sini kita peroleh nilainya 10 ya. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya min 10 X kuadrat Y pangkat 3 ya. Nah, ini suku keempat. Kalau seandainya ditanyakan suku kelima, ya ini tadi 54, kemudian X pangkat 5 dikurangi 4 dikalikan min Y pangkat 4 ya, demikian seterusnya ya. Nah, sehingga ketika saya punya suku-suku berikutnya kalian bisa menyelesaikannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ke-17 ya. Buktikan bahwa ini ya C NK dari K-nya sama dengan 0 sampai N itu adalah 2 pangkat N ya.
melihat dari kondisi ini, maka kalian harus melihat kondisi rumus umumnya ya. Rumus umumnya adalah ini. Nah, rumus umumnya ini adalah X ditambah Y pangkat N disama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N C N K X pangkat N min K pangkat Y pangkat K. Sekarang kalian lihat, di sini diminta adalah untuk 2 pangkat N. Nah, X ditambah Y. Nah, kemungkinan apa yang terjadi kalau untuk 2 pangkat N? Nah, 2 itu bisa saja apa? Diperoleh dari 1 ditambah 1, bisa diperoleh 2 ditambah 0, bisa diperoleh dari 0 ditambah 2. Ya. Maka dari sini sekarang saya hitung. Seandainya saya punya X-nya saya ambil 2, Y-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga saya punya berapa? 2 ditambah 0 pangkat N, hasilnya tetap benar 2 pangkat N. Tapi bagaimana yang ruas kanan? Yang ruas kanan ternyata adalah apa? Saya punya sigma K sama dengan 0 sampai N dari NK. Nah, terus hasilnya berapa? X-nya tadi diwakili oleh 2 pangkat N min K, sedangkan yang 0 saya ambil 0 pangkat K. Ya. Apa yang terjadi? 0 pangkat K ini adalah selalu 0. 0 dikalikan dengan apapun hasilnya 0. Maka di sini hasilnya berapa? 2 pangkat N berapa? Sama dengan 0. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Demikian juga kalau saya menggunakan apa? Menggunakan 0 ditambah 2. 0 tambah 2 pangkatkan N. Hasilnya tetap 2 pangkat N. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini sigma K sama dengan 0 sampai dengan N. Terus ininya adalah NK. Maka di sini adalah X-nya 0 pangkat N min K. Ya, dikalikan Y-nya 2 kali 2 pangkat K. Nah, yang terjadi adalah di sini 0 dipangkatkan berapapun adalah 0, dikalikan ini adalah 0, semuanya ini 0. Jadi kembali 2N itu sama dengan 0. Ini pun juga salah ya. Jadi sekarang kemungkinan yang lain apa? Kemungkinan yang lain adalah yang 1 ditambah 1 ini ya. Jadi kalau X-nya sama Y-nya saya ganti 1 pangkat N, maka yang terjadi adalah sigma CNK dari X-nya diganti 1 pangkat N min K dikalikan dengan 1 pangkat K. Hasilnya apa? Semua bilangan yang dipangkatkan dengan N min K atau dipangkatkan K seperti ini hasilnya selalu 1. Ya. Jadi 1 kali 1 dikalikan CN min K ini sama dengan CNK ini. Ya. Hasilnya adalah apa? 2 pangkat N sama dengan sigma CNK. Ya. Maka ini terbukti. Gitu ya. Paham sampai sini? Semoga paham. Ini adalah slide terakhir, yaitu tentang latihan mandiri ya. Diberikan 2 soal, soal pertama ini dan soal nomor 2 ini ya. Soal nomor 2 adalah ada A, B, C, D ya. Dimana kalian disuruh perlihatkan, itu artinya bahwa disuruh membuktikan bahwa nilai ruas kiri ya sebelum sama dengan ini sama dengan ruas yang kanan ya, buktikan. Kalau ini harus dibuktikan tanpa mengambil angka ya, tetap menggunakan NR ini ya, jadi tidak boleh N diganti sama dengan 5 atau R-nya diganti sama dengan 3, tidak boleh ya. Harus membuktikan dalam posisi seperti ini. Nah, sedangkan yang nomor 1 ya, disuruh membuktikan bahwa sigma dari K sama dengan 0 sampai N ini dari 2 pangkat K dari kombinasi NK itu hasilnya adalah 3 pangkat N. Nah, ini seperti soal yang contoh terakhir sebelumnya ini ya. Nah, silakan untuk dikerjakan ya. Jadi dengan demikian bahwa dari akhir latihan mandiri ini, kalau kalian sudah mengerjakan masih belum mengerti, maka kita diskusikan kembali di kelas nanti ya. Nah, maka kita akhiri dari bab tentang teknik menghitung dan kombinatorial ya. Nah, terakhir cukup sekian. Terima kasih.